Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asma dari jurusan Teknik Informatika kelas A. Nah, hari ini saya akan membuat simulasi rangkaian dengan Protos menggunakan aplikasi Isin 7 Professional. Nah, saya akan membuat simulasi rangkaian dari gerbang logika N, OR, NOT, NOT N atau NEN, NOT OR atau NOR, eksklusif OR, dan eksklusif NOR. Nah, sekarang kita akan langsung membuat simulasi rangkaiannya, simulasi rangkaian Protos dengan menggunakan aplikasi Isin 7 Professional. Kita akan membuat simulasi rangkaiannya dengan cara klik icon Isin 7 Professional ini 2 kali. Lalu kita tunggu sampai terbuka. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang kotak ini, dia itu area gambar. Terus yang ini mini view-nya, mini view. Terus ini pick from library, yang dua ini. Terus ini ada menu barnya di sini, menu bar sampai ke help. Ini juga ada play atau simulation operation yang ini. Nah, ini di sini itu komponen listnya. Terus masih ada tombol-tombol toolbox di sini. Ini juga ada di sini, di atas kiri seperti itu. Nah, pertama-tama kita akan pick from library ke sini. Kita yang ini yang bergambar bendera di sebelah kiri ini di atas layar. Kita klik tombol P ini sebagai dialog box untuk memilih komponen yang akan digunakan nanti saat membuat simulasi rangkaiannya. Pertama, kita coba cari logic probe. Nah, kita pilih yang big. Lalu klik OK. Kita cari lagi saklarnya. Kalau misalkan saklar itu dia keywordnya SW SPDT yang ini. Kita pilih yang ini. Lalu klik OK. Kita cari lagi gerbang N-nya. Gerbang N. Nah, yang ini. Karena pertama kita akan membuat gerbang logika N dulu. Simulasi rangkaian untuk gerbang logika N. Oke, klik OK. Nah, kemudian setelah kita cari, kemudian kita akan letakkan atau masukkan satu persatu komponennya ke dalam area gambar ini. Mulai dari gerbang N dulu. Anggaplah kita letakkan di sini, kita letakkan di tengah. Nah, terus kita masukkan logic probe. Logic probe ini kan sebagai input, jadi kita taruh di sini nanti. Nice. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian saklarnya, kita pasang saklarnya. Anggaplah kita pasang saklar di sini saja. Oke. Kita pasang juga di bawah. Agak di bawah. Pertama kita balik dulu. Ini X mirror ya, supaya dia vertikal terbaliknya. Ini juga kita balik, X mirror juga. Ini kita sejajarkan sama saklar yang di atas. Drag object. Ini cuma ke sini. Nice. Nah, sudah. Kemudian kita beralih ke terminals mode. Di sini ada tombol power dan tombol ground. Kita perlu juga ini. Pertama tombol power. Kita masukkan ke sini tombol powernya. Klik. Kemudian tombol ground di bawah sini. Nice. Nah, kemudian setelah kita letakkan atau masukkan satu persatu komponennya, maka kemudian kita akan menyambungkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya dengan cara kita klik kursor dari ujung komponen satu ke ujung komponen lainnya. Misalkan seperti ini, klik di sini, kita sambungkan antara logic probe dengan gerbang N-nya.
klik. Nah, tersambung kan? Kemudian kita klik juga di sini di gerbang N. Kita sambungkan ke saklarnya tadi. Nah, kita juga sambungkan ke saklar yang bawah seperti ini. Nah, lalu kita pilih karena di sini tombol power ini atau komponen power ini akan melambangkan nanti 1. Dia akan melambangkan logika 1. Terus yang ground ini akan berlogika 0 atau melambangkan simbol atau angka 0 seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pakai yang atas, nanti kita akan melihat kita pakai yang atas atau yang bawah. Kita pakai yang atas logikanya 1 atau kita pakai yang bawah atau 0. Nah, karena di sini saya akan pakai yang di atas itu, kita logikakan saja 1. Kita sambungkan, berarti kita sambungkan ke tombol ke komponen power. Ini juga yang atas, saklar yang satunya kita sambungkan ke komponen power. Nah, kemudian yang ini, yang saklar bawah ini, berarti kita ke komponen ground untuk simbolnya nanti 0. Nah, ini juga kita sambungkan ke sini. Nah, setelah semuanya sudah selesai, semua komponennya telah tersambung, kemudian kita akan melihat apakah simulasi rangkaiannya dapat berjalan. Kita tes simulasi rangkaiannya dengan klik tombol play di sini. Play. Nah, hasilnya 0. Kan tadi komponen power itu mendefinisikan bilangan 1, sedangkan komponen ground ini atau bisa juga disebut VCC, dia melambangkan bilangan 0. Nah, di sini berarti 0, saklar yang atas 0, saklar yang bawah itu 1. Kita kasih kita stop dulu. Kita kasih teks. Atau enggak usah. Misalkan anggaplah ini A. Dia A, ini kita ibaratkan dia sebagai B. Oke. Di sini gerbang N, di sini nanti outputnya. Seperti itu. Ini kita ibaratkan X. Nah, perlu kita ingat bahwa gerbang N itu dia memerlukan 2 input atau lebih, dan apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 0 juga. Sedangkan jika semua inputnya berlogika 1, berarti outputnya juga 1. Nah, ini kan A dia 0. Terus yang B-nya dia 1. Berarti saat di play hasilnya akan 0. Outputnya 0. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan memasukkannya ke tabel kebenaran N. Tabel kebenaran rangkaian logika N. Nah, kita coba untuk A-nya 0, B-nya 0. Kita kembali lagi ke sana tadi. A-nya 0, B-nya 0. Berarti harus ke bawah, saklarnya ke bawah semua. Nah, hasilnya 0. Kita masukkan tadi ke sana, berarti di sini 0. Terus kita coba lagi untuk A-nya 0 dan B-nya 1. A0, B, kita naik. Hasilnya tetap 0. Berarti kita masukkan lagi. Di sini 0. Kemudian kita lihat untuk yang A-nya 1, B-nya 0. Nah, hasilnya 0. Berarti di sini juga 0. Kemudian untuk A-nya 1, B-nya 1. Kita masukkan, berarti A-nya 1, B-nya 1. Ya, berarti hasilnya 1. Kita masukkan ke sini 1. Seperti itu. Nah, ini dia tabel kebenaran rangkaian logika N. Seperti itu. Lalu kita akan beralih ke gerbang logika OR. Kita cukup cari di sini keywordnya gerbang OR. Nah, ini ya kan, terus klik OK.
Nah, kita cukup ganti gerbang N ini dengan gerbang OR dari tadi. Nah, supaya kita stop dulu, stop play, baru kita ganti. Kita delete object, terus kita masukkan gerbang OR. Nah, oke. Terus kita sambungkan lagi seperti gerbang N tadi, kita sambungkan ke komponen-komponen yang belum tersambung. Seperti ini gerbang OR. Oke. Kemudian kita akan play dan lihat hasil simulasinya. Nah, kan kalau gerbang OR itu dia terdiri dari 2 input atau lebih juga, inputannya yang ini atau sama yang ini. Tapi apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input bilangan binernya berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 0 juga. Nah, kemudian kita play, apakah benar? Ini pertama-tama kita coba dulu 0 ke 0. Nah, 0 ke 0 berarti hasilnya 0. Kita masukkan ke tabel kebenarannya. Berarti di sini 0. Terus kita ubah saklar A tadi, ini menjadi 0, ini jadi 1. Hasilnya 1. Kita masukkan lagi ke gerbang ke tabel kebenarannya. 0 dan 1 berarti hasilnya 1. Lalu ini kita ubah, ini yang di atas A jadi 1, ini jadi 0, hasilnya tetap 1. Berarti di sini 1. Dan jika 1 dan A-nya 1, B-nya 1, berarti outputnya tetap 1. Kita masukkan ke tabel kebenaran. Nah, seperti ini. Jadi benar ya kalau misalkan tabel kebenaran rangkaian logika OR itu dia hanya akan berlogika 1 jika salah satu atau semuanya itu dari inputannya ada yang berlogika 1. Jadi sudah benar. Seperti itu. Nah, kita cuma pakai yang ini 1. Kita balik. Oh, bentar. Ini terplay ya. Kita stop dulu. Ini kita balik. Kita klik kanan. Kita rotasikan. X mirror. Kita coba taruh. Pindahkan sedikit saja. Terus kita ke terminals mode. Kita pakai power dan ground. Tetap di sini power, nice. Terus kita pakai ground di bawah sini. Nah, terus kita sambungkan logic probe dengan gerbang NOR. Terus kita sambungkan juga ke saklarnya. Kita masih anggap ini 1 ya. 1, terus yang bawah itu 0. Nah, kita mulai ke ini 0, inputannya 0. Kita ganti, coba ganti input atau A. Oke. Kita play. Nah, ini kan 0, berarti hasilnya 1 karena dia gerbang NOT. Nah, kita kan tahu kalau misalkan gerbang NOT itu dikenal juga sebagai inverter atau pembalik. Gerbang NOT ini dapat mengubah input 0 menjadi output 1, begitu pula sebaliknya. Jika inputnya 1, maka menghasilkan outputnya 0. Kita masukkan ke tabel kebenaran rangkaian logika NOR. Yang ini. Berarti di sini tadi kita dapat hasilnya 1. Terus kalau misalkan kita ganti, apakah dia benar hasilnya 0? Kalau misalkan inputnya 1, berarti hasil outputnya 0. Betul, kita masukkan ke bawah. 0. Seperti itu. Jadi ini tabel kebenaran rangkaian logika NOT. Nah, kemudian kita akan hapus. Kita stop dulu. Lalu kita hapus ini. Delete. Kita akan pakai yang tadi. Yang ini.
kita akan pindahkan lagi ke bawah. Karena kita akan beralih ke gerbang logika NAND. Kita atur. Kita zoom. Nah, kita beralih ke gerbang logika NAND. Berarti kita hapus gerbang OR tadi. Kita hapus delete object. Terus kita cari gerbang NAND. Nah, ini dia. Oke. Terus kita pasang ke sini. Oh, bentar. Kita drag dulu. Drag objek supaya lurus. Oke. Terus kita sambungkan lagi dengan logical probe. Kita sambungkan juga yang ini. Bentar. Kita undo. Kita sambungkan. Ini juga kita sambungkan ke bawah. Nah, kemudian kita coba play. Ini kan gerbang NAND. Nah, gerbang NAND itu kan dia memiliki 2 input atau lebih. Dia itu kepanjangannya dari not N. Berarti kebalikannya tadi dari gerbang N. Nah, apabila semua atau salah satu inputnya dia berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Nah, kita akan play dan lihat apakah benar. Nah, ini kan kita coba dulu di 0 dan 0. Ini 0 dan 0. Berarti outputnya adalah 1. Kita masukkan ke tabel tadi. Kita ganti di sini. Gerbang NAND. Oke. Ini kita hapus. Tadi 0 dan 0 hasilnya 1. Berarti di sini hasilnya 1. Kita coba lagi untuk 0 dan 1. Di sini 0, A-nya 0, di sini 1. Hasilnya tetap 1. Berarti kita masukkan ke gerbang logika, di sini 1. Terus kita lihat lagi, kalau di sini 0 dan di sini 1 dan di sini 0. Hasilnya tetap 1. Oke. Dan jika kedua-duanya 0, kan gerbang NAND kan ini 1, kedua-duanya 1, berarti dia 0. Oke. Berarti di sini dia hasilnya 0. Dia kebalikan tadi dari gerbang N, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke gerbang logika NOR atau not OR. Berarti di sini kita stop play dulu. Terus ini objeknya kita delete. Kita cari gerbang NOR. Oke, itu dia. Lalu kita klik OK. Nah, kita pasang. Nah, terus kita sambungkan lagi ke gerbang logical probe sama ke saklarnya. Nah, gerbang NOR ini apabila semua atau salah satu inputnya berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Jika semua input bilangan adalah bilangan biner berlogika 0, maka outputnya adalah 1. Kita lihat apakah benar. Kita coba play. Ini kan 1 dan 1 nih. Berarti hasilnya 0. Kita masukkan ke tabel. Dia 1 dan 1, dia hasilnya 0. Terus kalau misalkan ini 0, ini 1, hasilnya 0. Kalau ini coba balik. Kalau ini 1, ini 0, hasilnya 0. Jadi di sini 0, di bawah juga 0. Nah, jika kedua-duanya adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi tadi benar. Nah, seperti itu.
Kemudian kita akan beralih ke gerbang logika XOR. Ini kita pakai gerbang logika XOR. Berarti kita stop play dulu, lalu ganti objeknya, delete objek, terus kita cari XOR. Ini dia. Kita pakai XOR. Kita masukkan objeknya, gerbang XOR, kita sambungkan lagi ke logical prop, kita sambungkan juga ke saklarnya, kita delete dulu. Kita sambungkan lagi ke saklarnya. Ini juga kita sambungkan ke bawah. Nah, gerbang logika XOR itu dia memiliki 2 atau lebih inputan dan 1 keluaran. Nah, gerbang XOR itu merupakan nilainya itu 1 apabila semua masukannya berbeda. Nah, tapi jika inputnya sama, maka nilainya akan 0. Seperti itu. Kita akan lihat, kita tes untuk 0 dan 0, berarti hasilnya dia 1, hasilnya 0 dan 0 itu hasilnya 0. Kita hapus semua dulunya. Dia 0 dan 0, berarti hasilnya 0, berarti sudah benar. Terus kita lihat untuk ini 0, di sini 1, hasilnya 1. Coba kita lihat sebaliknya, di sini 1, di sini 0, hasilnya 1. Berarti kita masukkan lagi, berarti di sini 1, di sini juga 1. Lalu kalau misalkan kedua-duanya adalah 1, nah berarti dia outputnya adalah 0. Seperti itu, jadi sudah benar. Nah, lalu kita akan beralih ke gerbang logika XNOR. Kita stop. Lalu kita delete objek, kita ganti dengan XNOR. Kita cari XNOR. Kita pakai yang ini sama saja. Oke. Kita masukkan simbolnya gerbang XNOR, lalu kita sambungkan lagi ke logical prop. Kita sambung juga gerbang XNOR ke saklarnya, saklar SPDT, sambungkan ke saklar kedua. Lalu kita lihat. Nah, gerbang XNOR itu apa sih? Dia kan memiliki 2 atau lebih input. Nah, apabila inputnya berbeda, maka outputnya akan berlogika 0. Tapi jika inputnya sama, maka outputnya akan berlogika 1. Dia kebalikan tadi ya, dari gerbang XOR itu. Kita lihat, kalau misalkan di sini 0, dan di sini 0, kita coba play, berarti hasilnya 1. Outputnya 1. Di sini XNOR, dia eksklusif NOR. XNOR. Tadi dia 0, jika dia 0 dan di sini 0, berarti tadi hasilnya 1. Kemudian kalau misalkan di sini 0, di sini 1, hasilnya 0. Kebalikannya, hasilnya juga 0. Jika salah satunya, berarti di sini 0, di sini juga 0. Lalu kita lihat jika kedua-duanya berlogika 1. Pin di atas. Nah, berarti hasilnya juga 1. Nah, seperti itu. Seperti itu tadi 7 gerbang logika yang sempat saya bahas pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.